Di usia 18 tahun, Rizky Mahendra pernah memiliki sepasang kaki yang kuat, berlari di lapangan sepak bola SMA Nusantara di Jakarta Selatan dengan seluruh semangat mudanya, bermimpi suatu hari mengenakan seragam tim universitas ternama. Namun dalam sekejap, semua itu direnggut oleh kecelakaan lalu lintas yang tragis. Putra tunggal dari Bapak Arif Mahendra, seorang jenderal besar di Tentara Nasional Indonesia, kehilangan satu kaki dan bagian lainnya hancur begitu parah hingga dokter terbaik di Surabaya pun hanya bisa menggeleng. Ketika ranjang logam mendorong Rizky ke ruang operasi darurat, Arif tahu ini bukan lagi pertempuran milik putranya saja. Ini adalah pertempuran terbesar dalam hidupnya. Semua medali, semua kebanggaan militer, tak berarti apapun di hadapan waktu dan takdir. Ia tak bisa memerintahkan waktu berhenti, tak bisa memerintahkan nasib untuk mengampuni anaknya. Laporan medis di hadapannya terasa seperti vonis kematian yang dingin. Dokter dari Jakarta, Surabaya, hingga Bandung semuanya berkata sama. Tak bisa disambung lagi. Mereka menyarankan keluarga bersiap untuk kehidupan selamanya di kursi roda. Arif mendengar setiap kata seperti peluru dingin menembus jantungnya. Ia pernah kehilangan rekan di medan perang, tapi tak pernah membayangkan hari ini akan datang pada darah dagingnya sendiri. Menatap Rizky yang terbaring lemah dengan napas pelan dan mata buram karena obat penghilang rasa sakit, Arif merasakan dirinya lebih tak berdaya dari sebelumnya. Seorang jenderal yang pernah memimpin ribuan prajurit melewati hujan peluru kini tak bisa berbuat apapun untuk sepasang kaki anaknya yang terputus. Para dokter militer yang dulu ia percayai sepenuhnya hanya bisa menghela napas. Mereka berkata ini bukan medan perang di mana keberanian bisa mengubah takdir. Ini adalah dunia kedokteran, dan kedokteran pun punya batasnya. Namun dalam hati Arif Mahendra, sebuah perintah bergema lebih keras dari komando manapun. Selamatkan Rizky dengan cara apapun. Setiap malam, ia duduk di depan komputer, menelusuri forum medis, membaca setiap artikel dan penelitian. Ia mengetik ulang kata kunci tentang rekonstruksi anggota tubuh, pemulihan jaringan, rumah sakit terbaik di dunia, tapi semua hasil pencarian hanya memperkuat kenyataan pahit. Tak ada tempat yang berani menjanjikan operasi penyambungan untuk luka separah itu. Kadang ia hampir menyerah. Dalam gelap ruang rawat, tangannya yang kasar menggenggam tangan anaknya yang dingin. Rizky masih terlalu muda, belum sempat menikmati masa remajanya, belum sempat mengejar mimpinya, belum sempat mencintai siapapun. Pikiran itu mengiris hati seorang ayah. Ia merasa telah gagal melindungi anak yang bersumpah akan ia jaga seumur hidup. Hingga suatu malam, ketika matanya hampir tak sanggup terbuka, Arif berhenti di sebuah berita. Artikel itu menulis tentang seorang dokter dari Indonesia bernama Dr. Hamzah Pratama dari Rumah Sakit Nasional Taipura, yang berhasil menyambung dua tangan pasien dan menyelamatkan korban dengan cedera parah. Ia membaca setiap kata perlahan, seolah secercah cahaya menembus kegelapan pikirannya. Indonesia, dua kata yang mengguncang hatinya. Ia teringat masa mudanya, masa perang, ketika negeri itu hanya identik dengan penderitaan. Kini, berita itu menampilkan kisah operasi modern dan kemajuan medis yang luar biasa, hal yang tak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, jantung Arif Mahendra berdetak cepat kembali, antara ragu dan harapan. Selama berminggu-minggu, jantung Bapak Arif Mahendra kembali berdetak cepat. Ia berdiri di antara garis tipis antara keyakinan dan keraguan. Mampukah ia mempercayai sebuah negeri yang dulu membayangi masa mudanya? Beranikah ia mempertaruhkan nyawa putranya pada tangan para dokter di seberang samudra? Dalam pikirannya bergema janji yang tak terucap. Jika masih ada satu dari 1000 kemungkinan, ia akan meraihnya. Bukan hanya karena tanggung jawab sebagai seorang ayah, tetapi juga karena keyakinan bahwa keajaiban sering muncul di tempat yang tak terduga. Rizky Mahendra tersadar setelah mendapatkan obat penenang. Tatapannya kosong, tangannya yang lemah bergerak pelan di udara. Arif menunduk tanpa berkata apapun, namun ia tahu putranya membaca sesuatu di mata sang ayah, sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa perjalanan ini belum berakhir, bahwa kaki yang hilang itu masih bisa diselamatkan. Malam itu, Arif Mahendra duduk sendiri menulis di buku catatannya. Tujuan berikutnya, Indonesia. Itu bukan sekadar rencana, melainkan sumpah, lebih kuat dari semua janji militer yang pernah ia ucapkan. Seorang perwira tua dengan kenangan perang dan kasih sayang tak terbatas kepada anaknya memutuskan untuk menembus semua batas dan prasangka, memulai perjalanan gila namun penuh harapan, membawa putranya ke Indonesia untuk mencari kembali langkah yang hilang. Keesokan paginya, Arif mulai bertindak. Kedutaan Besar Indonesia di Jakarta Pusat menerima panggilan dari seorang jenderal purnawirawan dengan suara tegas dan penuh wibawa. Ia menjelaskan kondisi darurat Rizky, mengirim hasil röntgen dan laporan medis tebal. Pihak Indonesia berjanji akan meneruskan berkas tersebut ke Rumah Sakit Nasional Taipura, tempat Dr. Hamzah Pratama dan tim medis bekerja.
Hari-hari menunggu terasa seperti waktu terpanjang dalam hidupnya. Setiap menit berlalu, ia membayangkan kemungkinan putranya kehilangan kesempatan sembuh. Lalu sebuah surel dari Jakarta datang, hanya beberapa kalimat, tetapi berisi segunung harapan. Setelah meninjau berkas, Dewan Medis menyimpulkan bahwa Rizky masih mungkin menjalani operasi penyambungan dan akan diprioritaskan. Arif membaca surat itu berulang kali, tangannya bergetar seolah menggenggam tiket menuju kehidupan. Namun kebahagiaan itu segera disertai tantangan baru. Bagaimana membawa Rizky ke Indonesia? Dengan kondisi kritis, ia tak bisa naik pesawat komersial biasa. Para dokter menjelaskan hanya pesawat medis khusus dengan sistem pendukung kehidupan lengkap yang bisa menempuh perjalanan panjang itu. Biayanya mencapai ratusan ribu rupiah, melampaui kemampuan seorang pensiunan tentara. Tapi Arif Mahendra tak membiarkan keputusasaan berlama-lama. Ia mulai mengetuk setiap pintu, dari organisasi veteran, yayasan amal, hingga sahabat lamanya. Dalam masa dinasnya sebagai prajurit, Bapak Arif Mahendra tidak pernah mengira suatu hari kisahnya akan menjadi berita dunia. Ketika seorang jurnalis Sari Widiani secara tak sengaja menulis tentang perjuangannya, keajaiban pun datang. Sebuah lembaga kemanusiaan besar, Yayasan Harapan Dunia, menghubungi dan menawarkan untuk menanggung sebagian besar biaya penerbangan medis dengan satu syarat. Perjalanan ini harus dipublikasikan agar dunia tahu bahwa kedokteran Indonesia siap melakukan hal-hal yang dianggap mustahil. Arif langsung menyetujui. Ia tahu, nyawa Rizky Mahendra lebih berharga dari kehormatan atau pandangan orang lain. Sementara semua dokumen disiapkan, Arif menghabiskan setiap detik di samping anaknya. Setiap hari ia duduk di kursi sebelah ranjang, membacakan kisah-kisah inspiratif tentang pasien yang berhasil selamat dari ambang kematian. Walau Rizky lebih sering tertidur di bawah pengaruh obat penenang, Arif yakin di kedalaman kesadarannya, putranya masih mendengar dan menyimpan secercah harapan. Di malam sunyi, kenangan masa mudanya datang silih berganti, membuatnya tak bisa memejamkan mata. Ia teringat saat pertama kali menjejakkan kaki di tanah Indonesia bertahun-tahun lalu dengan seragam berat, di tengah dentuman peluru dan ketakutan tanpa nama. Saat itu ia hanya melihat perang dan kebencian. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa negeri yang dulu menjadi luka akan menjadi tempat ia mencari keajaiban untuk anak satu-satunya. Takdir memang aneh, membuatnya gemetar sekaligus percaya bahwa semua ini bukan kebetulan. Hari keberangkatan akhirnya ditetapkan. Sebuah pesawat medis khusus disiapkan untuk membawa Rizky beserta tim dokter pengawal menuju Indonesia. Perjalanan panjang melintasi Samudra Pasifik, transit di Manila dan Singapura, penuh risiko karena setiap guncangan kecil bisa membahayakan nyawa anaknya. Namun Arif tak punya pilihan lain. Ia menaruh seluruh harapan pada pesawat itu, pada tangan-tangan manusia di negeri seberang. Malam sebelum berangkat, ia berdiri di ruang rawat, menatap Rizky yang tak bergerak. Ia menggenggam tangan kurus anaknya dengan tangan kasarnya sendiri. Tak sepatah kata pun keluar, tapi dalam hati ia bersumpah, ayah akan membawamu ke tempat di mana harapan masih hidup. Sumpah itu menjadi janji baru, bukan kepada militer, melainkan kepada cinta seorang ayah. Tepat waktu, pesawat medis lepas landas dari Surabaya. Arif duduk di samping putranya, menatap layar monitor yang menampilkan detak jantung dan tekanan darah. Setiap bunyi bip terasa seperti detak jantungnya sendiri. Para dokter berjaga tanpa henti, memantau setiap aliran cairan infus dan irama napas yang dijaga mesin. Mereka bekerja dengan tenang, dan Arif tahu satu-satunya tugasnya adalah tetap percaya. Saat pesawat menembus malam di atas Samudra Pasifik, ia menyalakan ponselnya dan memutar rekaman lama, suara langkah kaki Rizky di lapangan sepak bola, teriakan teman-temannya saat pertandingan SMA. Suara itu bergema di dalam kabin dingin, menjadi pengingat tujuan dari semua ini, bukan sekadar menyelamatkan sepasang kaki, melainkan mengembalikan masa muda, mimpi, dan masa depan anaknya. Di seberang samudra, di Rumah Sakit Nasional Taipura, Dr. Hamzah Pratama dan tim medis sudah bersiap. Berkas medis Rizky dipelajari dengan teliti. Setiap detail dibedah, setiap rencana pembedahan disusun dengan cermat. Dua dunia kini bergerak sejajar, dua hati, dua tekad, dihubungkan oleh benang tak kasat mata. Semangat untuk mempertahankan hidup seorang pemuda berusia 18 tahun. Arif Mahendra tidak tahu bagaimana akhir perjalanan ini, tapi saat ia menatap keluar jendela pesawat, melihat langit luas membentang, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah satu-satunya yang benar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, yang tersisa di hatinya bukan lagi ketakutan, melainkan bara kecil yang mulai menyala, bara harapan. Penerbangan medis yang membawa Rizky Mahendra akhirnya mendarat di Jakarta setelah lebih dari 20 jam penuh ketegangan. Semua indikator vitalnya berfluktuasi,
memaksa tim dokter pengawal untuk terus melakukan intervensi setiap menit. Bapak Arif Mahendra duduk di sisi putranya, matanya terpaku pada layar monitor yang menampilkan detak jantung dan tekanan darah, dadanya sesak setiap kali garis detak itu sedikit tersendat. Saat roda pesawat menyentuh landasan, ia tahu separuh pertempuran telah usai, namun separuh lainnya baru saja dimulai. Sebuah ambulan sudah menunggu di bawah tangga pesawat. Rizky segera dipindahkan ke Rumah Sakit Nasional Taipura. Dalam momen itu, Arif merasakan sesuatu yang berbeda. Orang-orang asing yang dulu hanya ia percayai setengah hati kini berdiri di depannya dengan profesionalisme dan keyakinan yang tak kalah dari rumah sakit manapun yang ia kenal di dunia. Di mata Dr. Hamzah Pratama dan tim medis, Arif melihat ketenangan dari mereka yang sudah terbiasa merebut nyawa dari tangan maut. Berkas medis diperiksa lagi untuk terakhir kalinya. Gambar hasil röntgen menunjukkan setiap patahan tulang, setiap pembuluh darah yang rusak. Para dokter Indonesia memastikan bahwa operasi penyambungan kaki ini bukan hanya rumit, tetapi juga akan berlangsung selama berjam-jam. Waktu emas hampir habis, tapi masih ada secercah kesempatan. Dewan Medis Rumah Sakit sepakat, operasi harus dilakukan segera setelah kondisi vital Rizky stabil di ambang batas minimum. Dalam rapat darurat itu, Arif diundang hadir sebagai keluarga pasien. Ia mendengarkan rencana rinci, setiap langkah cadangan, setiap risiko komplikasi dijelaskan dengan hati-hati. Ia tak memahami semua istilah medis, tapi ia tahu satu hal yang paling penting, putranya masih memiliki kesempatan, dan kesempatan sekecil apapun layak diperjuangkan. Ia teringat dokter di luar negeri yang pernah berkata agar Rizky menerima takdir dan belajar hidup di kursi roda. Bagi mereka, berusaha hanyalah sia-sia. Tapi di sini berbeda. Para dokter Indonesia tidak menjanjikan keajaiban, namun dari nada suara mereka yang mantap, Arif merasakan tekad yang tak mau menyerah. Itu saja sudah cukup untuk menyalakan kembali api di dadanya. Ketika Rizky didorong ke ruang persiapan praoperasi, Arif berdiri di luar, menatap tubuh kurus anaknya. Ia tahu ini bukan medan perangnya, tapi ia juga tahu ia tak bisa mundur. Dalam hati, ia berbisik, "Ayah di sini, kamu tidak akan sendirian." Saat tim medis bersiap di dalam, Koordinator Farhan Hidayat menjelaskan dua skenario. Jika pembuluh darah dan jaringan otot masih bisa diregenerasi, maka dokter akan menyambung langsung. Jika tidak, mereka akan memakai cangkok tulang dan rekonstruksi pembuluh darah dengan teknik mikrobedah yang sangat kompleks. Risiko infeksi, nekrosis, dan penolakan jaringan tetap tinggi, tapi itu satu-satunya jalan bagi Rizky untuk bisa berjalan lagi. Arif mengangguk, tak butuh penjelasan lebih lanjut. Baginya, peluang sekecil apapun di atas nol sudah pantas dicoba. Saat menunggu, kenangan perang kembali memenuhi pikirannya. Ia ingat saat terakhir meninggalkan Indonesia sebagai seorang prajurit muda yang letih, hanya melihat darah, kehilangan, dan keputusasaan dari perang yang tak bermakna. Kini ia kembali bukan untuk berperang, tetapi untuk mencari kehidupan, memohon pertolongan dari negeri yang dulu menjadi luka dalam jiwanya. Pembalikan nasib itu membuat hati seorang ayah bergetar namun juga tegar. Ia mulai mengerti, terkadang takdir membawa kita kembali ke tempat lama bukan untuk mengingat penderitaan, tetapi untuk menemukan penyembuhan. Saat Rizky Mahendra dibawa keluar dari ruang praoperasi, segala persiapan telah selesai. Bapak Arif Mahendra berdiri di depan pintu ruang operasi. Tangannya bergetar saat menandatangani surat persetujuan pembedahan, sebuah tanda tangan singkat yang memuat seluruh kepercayaannya sebagai seorang ayah. Ia tahu mulai detik itu, nyawa putranya berada di tangan orang-orang yang dulu asing baginya. Namun anehnya, kali ini ia tidak merasa takut. Ia telah melihat mata Dr. Hamzah Pratama, mata seseorang yang menganggap profesinya bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan hidup. Ketika pintu ruang operasi tertutup, Arif duduk diam di koridor, tak lagi sebagai jenderal atau prajurit, melainkan seorang ayah dengan tangan yang menggenggam erat hingga berdarah. Dalam kesunyian, ia mendengar simfoni tanpa suara. Setiap detak jantung Rizky di dalam ruangan itu adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara perang dan damai, antara keputusasaan dan harapan. Kabar tentang operasi besar itu cepat menyebar di seluruh Rumah Sakit Nasional Taipura. Banyak dokter muda dan perawat Rina serta perawat lestari yang secara sukarela tetap berjaga, membantu tim utama tanpa henti. Bagi mereka, ini bukan sekadar operasi penyambungan langka, melainkan bukti bahwa kedokteran Indonesia mampu berdiri sejajar di panggung dunia. Arif tak memahami semua istilah medis yang disebutkan di sekitarnya, namun ia bisa merasakan energi luar biasa dari setiap langkah mereka. Ia tahu Rizky sedang diperjuangkan bukan hanya oleh tangan seorang dokter, tetapi oleh hati seluruh tim. Di tengah ketegangan itu, ia memejamkan mata dan mengingat anaknya saat masih sehat.
Rizky pernah berkata ingin menjadi atlet yang memberi inspirasi bagi anak-anak penyandang disabilitas, ingin membuktikan bahwa batas sejati hanya ada di pikiran. Arif tersadar mimpi itu belum padam, hanya menunggu kesempatan untuk menyala kembali. Dan ia bersumpah akan membawa kesempatan itu kembali untuk putranya. Malam itu, saat Jakarta terlelap, rumah sakit masih terang benderang. Arif Mahendra duduk tak bergerak, menatap cahaya samar dari ruang operasi. Ia tak tahu berapa lama operasi akan berlangsung, atau apakah Rizky akan terbangun dengan kaki yang utuh. Tapi ia tahu satu hal, ia telah membawa putranya ke tempat yang benar, tempat di mana harapan, sekecil apapun, tetap menjadi cahaya paling kuat di tengah kegelapan. Dan ketika operasi dimulai tepat tengah malam, setiap detik yang berlalu terasa seperti sayatan di hatinya. Dr. Hamzah Pratama dan tim medis bekerja dalam keheningan penuh konsentrasi. Instruksi singkat menggema di balik masker. Setiap langkah telah mereka ulangi berkali-kali dalam pikiran. Operasi ini bukan sekadar ujian medis, tetapi ujian kepercayaan antara dua bangsa yang pernah berseberangan. Kaki Rizky kini menjadi jembatan rapuh antara hidup dan jurang kematian. Tulang-tulang yang hancur dibersihkan, jaringan mati diangkat, pembuluh darah disambung dengan teknik mikro yang presisi. Benang-benang halus lebih kecil dari sehelai rambut dijahit di bawah mikroskop. Waktu berjalan lambat, menyesakan, dan setiap kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan semua harapan. Namun di balik setiap mata yang tersembunyi di balik masker, Arif melihat kilatan yang sama, tekad untuk tidak menyerah. Di luar, ia duduk tanpa beranjak, napasnya menyesuaikan dengan detak waktu. Menunggu keajaiban lahir dari tangan manusia, Bapak Arif Mahendra menunduk, kedua sikunya bertumpu pada lutut, jari-jarinya saling menggenggam seolah sedang berdoa untuk sebuah keajaiban. Ia bukan orang yang percaya pada hal gaib, tetapi kali ini ia percaya sepenuhnya kepada manusia-manusia di balik pintu ruang operasi yang sedang berjuang demi hidup Rizky Mahendra. Kepercayaan itu begitu kuat hingga perlahan menenggelamkan rasa takut. 1 jam berlalu, 2 jam, 5 jam, waktu kehilangan maknanya. Ia hanya mampu menatap pintu tertutup itu, mendengar langkah cepat perawat Rina dan perawat Lestari yang berlari membawa alat. Sesekali koordinator Farhan Hidayat keluar memberi laporan singkat. Operasi masih berlangsung, pembuluh utama sudah tersambung, Dr. Hamzah Pratama meminta tekanan darah dijaga stabil. Kalimat pendek itu seperti udara baru yang membuat Arif bisa terus bernapas. Di dalam, setiap langkah krusial dilakukan dengan penuh ketelitian. Saat aliran darah pertama dilepaskan ke jaringan yang baru disambung, semua orang menahan napas. Detik-detik itu terasa sepanjang hidup. Lalu darah merah segar mulai mengalir, menyirami otot yang telah direkonstruksi. Di monitor, kadar oksigen meningkat perlahan. Suara helaan napas lega terdengar di balik masker. Itulah awal dari keajaiban. Arif tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di dalam sana, tapi ia bisa merasakan perubahan. Seolah ada tali tak terlihat yang menghubungkannya dengan putranya. Setiap kali Rizky mendekat pada kehidupan, hatinya terasa lebih ringan. Kenangan perang yang dulu membayang kini menjauh. Gambar kehancuran dan kehilangan tergantikan oleh pemandangan para dokter Indonesia yang berjuang menyelamatkan nyawa anaknya. Ia teringat saat Rizky belajar berjalan untuk pertama kali. Langkah kecil goyah, sementara ia berada di belakang, siap menangkap bila terjatuh. Hari ini posisinya sama, hanya saja tangan yang menopang bukan miliknya, melainkan tangan para dokter di seberang dunia. Kebersamaan itu membuatnya tak lagi merasa sendiri. Waktu terus berjalan, 8 jam, 10 jam, 12 jam, operasi belum juga usai. Arif kelelahan, pikirannya kosong, tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Suatu kali alarm dari ruang operasi berbunyi, jantungnya nyaris berhenti. Namun koordinator Farhan Hidayat segera keluar dengan wajah tenang. Ada komplikasi, tapi tim sudah mengatasinya. Kalimat itu menariknya kembali dari tepi keputusasaan. Ketika jam menunjukkan waktu ke-14, pintu operasi terbuka. Seorang perawat keluar dan berkata singkat, "Kami berhasil menyambung. Sekarang sedang menutup luka." Arif terdiam, matanya berkaca-kaca, seluruh tekanan dan ketakutan berbulan-bulan meledak dalam keheningan. Ia tidak menangis keras, hanya menggenggam kedua tangan dan menundukkan kepala, tahu bahwa mukjizat benar-benar telah dimulai. Namun pertempuran belum usai. Setelah berjam-jam bekerja, Dr. Hamzah Pratama memperingatkan bahwa tahap pasca operasi penuh bahaya, infeksi, nekrosis, penolakan jaringan, dan Rizky harus melewati 72 jam pertama yang menentukan hidup dan mati. Arif mengangguk, menatap anaknya yang dibawa keluar dari ruang operasi. Napasnya masih teratur meski lemah. Baginya, melihat Rizky masih bernapas sudah menjadi kemenangan terbesar. Dalam hari-hari berikutnya, ia terus berjaga,
Matanya mengikuti angka-angka yang berkelip di monitor, menghitung setiap tetes cairan infus yang jatuh perlahan. Ia menggenggam tangan anaknya yang lemah, berbisik tanpa suara. Ia tahu Rizky mungkin tak mendengar, tapi jauh di dalam kesadaran, pasti merasakan cinta dan kekuatan seorang ayah. Ketabahan itu bukan hanya lahir dari kasih sayang, tetapi juga dari perdamaian yang akhirnya ia temukan dengan masa lalunya. Kini, saat memandang sekeliling Rumah Sakit Nasional Taipura, Arif menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sisi lain dari negeri ini, bukan medan perang, melainkan tanah tempat manusia berjuang dengan hati dan akal untuk mempertahankan kehidupan. 3 hari pertama setelah operasi menjadi ujian paling berat dalam hidup Rizky Mahendra dan Bapak Arif Mahendra. Setiap tetes darah, setiap denyut nadi, setiap tarikan napas berarti perbedaan antara hidup dan mati. Para dokter telah menyelesaikan bagian heroik mereka di ruang operasi, namun tantangan sejati justru dimulai di ruang perawatan. Bagi Rizky, ini adalah pertempuran melawan infeksi, penolakan jaringan, dan kerapuhan tubuhnya sendiri. Bagi Arif, ini adalah pertempuran kepercayaan, kesabaran, dan cinta seorang ayah yang tak mengenal kata menyerah. Di jam pertama, angka di layar monitor membuat dadanya seolah terhenti. Tekanan darah turun drastis, detak jantung tak beraturan, kadar enzim dan leukosit naik turun tak menentu. Dr. Hamzah Pratama menjelaskan dengan tenang bahwa ini adalah reaksi wajar setelah operasi panjang. Tapi bagi Arif, setiap perubahan sekecil apapun terdengar seperti lonceng bahaya. Ia duduk kaku, menatap grafik hijau dan merah yang berkelip, merasa seolah hidupnya terikat pada ritme itu. Perawat Rina dan perawat Lestari bekerja tanpa henti, mengganti infus, memeriksa luka sambungan, menyesuaikan alat bantu napas. Setiap gerakan mereka cepat, presisi, dan penuh tanggung jawab. Dalam mata mereka, Arif melihat dedikasi dan ketegangan yang sama, bukan sekadar menjalankan profesi, tetapi menjaga nyawa seorang anak muda di ambang maut. Ketika hari kedua tiba, Rizky mulai demam tinggi. Dr. Hamzah Pratama berkata, ini reaksi imun tubuh, organ sedang mengenali bagian kaki yang disambung. Kata, penolakan, menggema di kepala Arif seperti petir. Ia teringat peringatan bahwa jika sistem kekebalan menolak jaringan baru, semua usaha akan sia-sia. Dunia seolah runtuh, tapi dalam keputusasaan itu ia sadar, ia tak boleh jatuh. Anak itu membutuhkan kekuatan ayahnya, bukan ketakutan. Ia menggenggam tangan lemah Rizky, berbisik perlahan. Dalam keheningan, ia menceritakan kembali kenangan mereka. Saat Rizky pertama kali berlari di lapangan SMA Nusantara, saat ia memainkan lagu pertama di acara sekolah, saat mereka berdiri berdua dalam badai salju di pertandingan bola. Ia tidak tahu apakah anaknya mendengar, tapi ia percaya kenangan itu menjadi tali pengikat antara jiwa dan kehidupan. Ia tahu kadang kekuatan mental lebih ampuh dari obat manapun. Menjelang hari ketiga, tanda-tanda positif mulai muncul. Suhu tubuh Rizky menurun, saturasi oksigen meningkat, jaringan sambungan tampak sehat dan berwarna merah muda. Dr. Hamzah Pratama, yang telah berjaga selama berjam-jam, akhirnya mengangguk pelan. Tubuh Rizky mulai menerima bagian kaki yang disambung. Kalimat itu membuat mata Arif berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia menghela napas lega. Tapi perjalanan belum selesai. Rizky masih tak sadarkan diri, tubuhnya lemah setelah operasi panjang. Namun di dada Arif, kini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak tentang kepercayaan, kasih manusia, dan keajaiban ilmu kedokteran. Ia tahu jalan menuju pemulihan masih panjang, tapi kini ia tak lagi takut. Ia telah melihat kekuatan hati manusia, dan dengan kekuatan itu, ia percaya suatu hari nanti Rizky Mahendra akan berdiri kembali di bawah matahari. Dengan kedua kakinya sendiri, para dokter menyarankan keluarga bersiap untuk proses pemulihan panjang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bapak Arif Mahendra mengangguk, di matanya tak lagi ada rasa takut, hanya keteguhan seorang ayah yang siap berjalan bersama anaknya sejauh apapun. Malam ketiga, saat ia duduk di sisi ranjang, ia merasakan tangan Rizky Mahendra bergerak pelan. Ia menunduk, memanggil nama anaknya. Mata Rizky perlahan terbuka, lelah namun memancarkan cahaya yang familiar. Air mata Arif jatuh tanpa ia sadari. Ia berbisik, kamu sudah kembali, nak. Rizky tak bisa bicara, hanya mengangguk lemah, tapi gerakan kecil itu cukup untuk menyalakan api di hati sang ayah. Sejak saat itu, setiap hari menjadi babak baru dari perjalanan kebangkitan. Rizky mulai dilatih bernapas sendiri, digerakkan perlahan agar darah mengalir. Sesi fisioterapi dimulai, menyakitkan tapi penting. Arif menyaksikan anaknya menggertakkan gigi,
Keringat menetes deras saat mencoba menekuk lutut atau mengangkat kaki beberapa sentimeter. Ia ingin menggantikan rasa sakit itu, tapi ia tahu ini adalah pertempuran yang harus dihadapi Rizky sendiri. Ia berdiri di belakang, menjadi penopang agar anaknya bisa jatuh dan bangkit lagi. Setiap pagi, Arif membacakan berita dari luar. Ribuan komentar dari seluruh dunia mengirim doa dan semangat untuk Rizky, orang asing yang tersentuh oleh kisah keberanian mereka. Media Kompas Global dan CNN Indonesia menulis tentang operasi itu sebagai bukti kemajuan besar dunia medis Indonesia. Rizky mendengarkan dengan mata berkilau, seolah mendapatkan kekuatan dari kasih sayang dunia. Di malam-malam panjang, Arif menatap wajah anaknya yang tertidur dan mengenang masa mudanya sendiri. Dulu ia datang ke negeri ini sebagai prajurit bersenjata, kini ia kembali sebagai ayah dengan hati penuh kasih. Masa lalu dan masa kini bertemu, bukan dalam perih, tetapi dalam kedamaian. Ia sadar tanah yang dulu menjadi luka kini sedang menyembuhkan keluarganya. Hari kelima, Rizky akhirnya bersuara pelan, "Ayah, aku ingin berjalan lagi." Arif menggenggam tangannya, mata bersinar, "Kamu akan bisa, Nak." Kalimat itu bukan janji kosong, melainkan sumpah yang terukir di hati seorang ayah. Sejak detik itu, keduanya memulai perjalanan panjang pemulihan dengan keyakinan tak tergoyahkan, bahwa kaki itu akan berdiri lagi. Bagi Arif Mahendra, 72 jam penuh keajaiban bukan hanya menyelamatkan anaknya, tetapi juga mengubah hidupnya. Ia belajar bahwa keberanian sejati tidak selalu bergema di medan perang, melainkan dalam kesunyian di samping ranjang orang yang dicintai. Ia paham kini bahwa mukjizat tidak turun dari langit, tetapi lahir dari tangan dan hati manusia. Dan di atas segalanya, ia menyadari bahwa cinta seorang ayah bisa mengubah hal mustahil menjadi nyata. Perjalanan baru saja dimulai, namun cahaya sudah tampak. Sejak Rizky membuka mata dan mengangguk, Arif tahu mereka telah memenangkan sebagian besar pertempuran. Sisanya hanyalah soal waktu. Para dokter mulai menyusun rencana rehabilitasi. Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan penyambungan kaki hanyalah setengah dari perjalanan. Jika tubuh Rizky Mahendra tidak bisa menyesuaikan diri dengan bagian kaki yang dicangkok atau ototnya menolak bekerja sama, maka semua usaha akan sia-sia. Rizky harus belajar berjalan lagi dari awal, seperti seorang anak yang baru belajar melangkah. Setiap hari, sesi fisioterapi dimulai. Ia harus mengangkat kakinya sedikit demi sedikit, menahan rasa sakit seperti disayat pisau agar ototnya tidak melemah. Bapak Arif Mahendra selalu berada di sisinya, tidak pernah absen, bahkan tak meninggalkan ruangan sedetik pun. Setiap kali Rizky menjerit karena nyeri tak tertahankan dan hampir menyerah, Arif berkata lembut, "Kamu sudah mengalahkan kematian, tidak ada alasan berhenti di sini." Kata-kata itu tak terdengar seperti perintah, melainkan doa seorang ayah yang pernah kehilangan terlalu banyak. Kadang Rizky menangis karena kelelahan, tubuhnya gemetar, keringat dan air mata bercampur. Arif tak menghentikan tangisan itu. Ia hanya menghapus keringat, menepuk bahu, dan menunggu anaknya bangkit lagi. Ia tahu bahwa dalam setiap momen rapuh itu, Rizky sedang mengumpulkan kekuatan untuk esok hari. Seorang ayah tidak butuh anaknya menjadi pahlawan, hanya butuh melihatnya bertahan sedikit lebih lama. Ketekunan itu perlahan terbayar. Minggu ketiga, Rizky sudah mampu melangkah beberapa langkah dengan alat bantu jalan. Setiap langkah gemetar namun kokoh, seperti deklarasi semangat hidup. Ketika telapak kakinya menyentuh lantai, ruang fisioterapi hening sejenak sebelum tepuk tangan bergemuruh. Itu bukan sekadar dukungan, tapi penghormatan untuk pejuang muda yang menantang takdir. Arif menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Sepanjang karir militernya, ia telah melihat darah dan api, tetapi belum pernah menyaksikan momen seagung ini. Berita tentang Rizky menyebar luas. Media dalam dan luar negeri menulis bahwa operasi ini adalah tonggak baru bagi dunia kedokteran Indonesia. Gambar remaja Amerika yang kini berjalan dengan tongkat di Rumah Sakit Nasional Taipura muncul di layar televisi Kompas Global dan CNN Indonesia. Ribuan komentar membanjiri dunia maya, ucapan selamat, kekaguman, air mata haru. Orang-orang tidak hanya membicarakan keajaiban medis, tetapi juga keteguhan hati seorang anak dan cinta luar biasa seorang ayah. Arif mulai menerima banyak wawancara. Saat kamera mengarah kepadanya, ia tidak membicarakan dirinya sendiri, tidak menonjolkan jasa, hanya berkata, "Para dokter Indonesia telah menyelamatkan anak saya, dan jiwa saya." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Dalam setiap wawancara, ia selalu menyebut nama Dr. Hamzah Pratama dan tim medis Rumah Sakit Nasional Taipura dengan rasa hormat mendalam. Ia menganggap mereka pahlawan tanpa tanda jasa, dan operasi itu bukti bahwa kasih sayang manusia tak mengenal batas negara. Sementara itu,
Rizky mulai menyadari dirinya bagian dari kisah yang lebih besar. Ia ingin proses pemulihannya menjadi harapan bagi mereka yang hampir menyerah. Di akun media sosialnya, ia menulis singkat, "Aku diberi kesempatan kedua untuk berjalan lagi. Jika aku bisa, kamu juga bisa." Kalimat itu menyebar ribuan kali, membawa semangat positif melampaui dinding rumah sakit. Hari demi hari berlalu dengan ujian baru dan langkah kecil penuh kemajuan. Setiap kali Rizky mampu bergerak sedikit lebih jauh, ruang latihan bergemuruh dengan suara semangat. Arif selalu berdiri paling dekat, tangannya siap menopang jika anaknya jatuh. Meski Rizky jarang jatuh, karena di depan matanya bukan hanya tongkat dan kaki yang perlahan hidup kembali, tapi juga tatapan kuat seorang ayah. Di luar jam terapi, Arif sering membawanya keluar ke taman rumah sakit untuk menghirup udara segar. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, tersenyum kagum pada keajaiban yang sedang mereka saksikan. Orang-orang di taman rumah sakit tersenyum, mengangguk ramah, mengirim semangat lewat tatapan hangat. Seorang nenek penjual bunga keliling menyelipkan setangkai bunga teratai ke tangan Rizky Mahendra, berucap lirih semoga ia lekas pulih. Isyarat kecil itu membuat Bapak Arif Mahendra terharu. Ia merasakan tanah yang dulu menyimpan luka kini memeluk mereka dengan kasih sayang sederhana. Rizky perlahan menemukan kembali makna hidupnya. Ia meminta izin Dr. Hamzah Pratama untuk bermain piano tua yang ada di ruang rehabilitasi. Nada-nada pertama terdengar pelan namun penuh perasaan, membuat seluruh ruangan terdiam. Arif berdiri di belakangnya, air mata mengalir sementara senyum tetap terukir di wajahnya. Ia sadar, anaknya tidak hanya mendapatkan kembali kakinya, tetapi juga jiwanya. Kisah mereka terus menyebar. Banyak media menyebutnya sebagai keajaiban Indonesia. Sebuah cerita bukan hanya tentang kedokteran, tetapi juga tentang kemanusiaan. Para veteran dari Tentara Nasional Indonesia dan rekan-rekan lama Arif di Surabaya menulis surat, mengatakan bahwa kisah ini membuat mereka memandang tanah air dengan cara berbeda, bukan lagi medan perang, melainkan negeri para penyelamat. Namun bagi Arif, hal terpenting adalah setiap pagi ia melihat Rizky berdiri dan melangkah lagi. Ia tahu jalan pemulihan masih panjang, penuh rasa sakit dan latihan melelahkan, tapi di atas segalanya, mereka sudah memiliki kepercayaan. Rizky percaya pada dirinya, pada ayahnya, dan pada orang-orang Indonesia yang menolongnya. Dan Arif yakin, hari ketika anaknya bisa berjalan tegak tak lagi jauh. Suatu malam yang hening, Rizky berbisik dengan suara lemah tapi tegas, "Ayah, aku tidak hanya akan berjalan, aku akan berlari." Arif menggenggam tangannya, sorot matanya berkilat bangga. Ia tahu itu bukan sekadar janji, melainkan deklarasi dari seorang pejuang muda yang telah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Ia, sang ayah yang pernah melewati perang, tahu tak ada kekuatan yang lebih besar daripada hati yang menolak menyerah. Perjalanan pemulihan Rizky Mahendra masih berlanjut, tetapi di saat itu juga, keduanya telah membuktikan satu kebenaran abadi. Keajaiban tidak datang dari langit, melainkan dari iman, ketekunan, dan cinta. Dalam setiap wawancara di televisi Amerika Serikat, Bapak Arif Mahendra berbicara dengan ketenangan seorang ayah yang telah menemukan kembali makna hidupnya. Ia berkata di depan kamera, "Dulu saya datang ke Indonesia membawa senjata. Kali ini saya datang membawa keputusasaan, dan saya pulang dengan hati penuh rasa syukur. Mereka telah menyelamatkan anak saya, dan juga jiwa saya." Kalimat itu menggema, dibagikan jutaan kali, menjadi salah satu momen paling mengharukan di dunia. Sementara itu, Rizky Mahendra memilih cara berbeda untuk menyampaikan kisahnya, melalui musik. Di sela jam rehabilitasi, ia duduk di depan piano tua di ruang rekreasi Rumah Sakit Nasional Taipura. Jari-jarinya masih gemetar, namun nada-nada yang mengalun terdengar seperti napas kehidupan. Ia memainkan lagu yang dulu sangat ia cintai, lagu yang sempat ia pikir tak akan pernah bisa ia mainkan lagi. Setiap nada adalah detak jantung yang hidup kembali. Pasien lain, dokter, perawat, bahkan orang yang lewat berhenti mendengarkan. Mereka tidak mendengar permainan sempurna, tetapi mendengar kisah seorang manusia yang kembali dari ambang maut. Sebuah video singkat menampilkan Rizky bermain piano diunggah di media sosial dan segera viral, ditonton jutaan kali. Di kolom komentar, puluhan bahasa muncul, "Terima kasih telah memberi kami harapan. Musikmu adalah bukti bahwa kehidupan itu nyata. Indonesia telah menulis sebuah keajaiban." Kisah itu tak lagi hanya milik ayah dan anak, tetapi menjadi milik seluruh hati yang mendambakan kebaikan. Arif Mahendra mulai menerima surat dari para veteran Tentara Nasional Indonesia dan mantan prajurit Amerika Serikat. Mereka menulis bahwa berkat kisah ini, mereka kini melihat Indonesia dengan mata berbeda, bukan sebagai medan perang, melainkan sebagai tanah penyembuhan. Beberapa bahkan menyatakan keinginan untuk kembali,
bukan mencari kenangan perang, tapi mencari kedamaian. Arif membaca setiap surat dengan mata berkaca-kaca. Ia mengerti bahwa perjalanan anaknya tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga membuka pintu rekonsiliasi bagi banyak jiwa. Rizky terus menunjukkan kemajuan. Ia mulai berjalan tanpa tongkat beberapa langkah, bahkan menaiki tangga dengan bantuan. Setiap langkahnya adalah bukti kekuatan luar biasa manusia. Para dokter berkata, dengan kecepatan ini, Rizky akan segera hidup seperti biasa. Mendengar itu, Arif menggenggam tangan anaknya. Senyumnya bersinar bahagia. Hari paling istimewa tiba ketika rumah sakit mengadakan pertemuan kecil. Rizky duduk di depan piano. Wajahnya masih pucat tapi matanya bersinar seperti cahaya. Ketika nada-nada lembut memenuhi ruangan, semua terdiam. Di akhir lagu, ia menunduk dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih kepada semua. Jika hari ini aku masih hidup dan bisa duduk di sini, itu karena para dokter Indonesia. Hidupku mulai sekarang akan menjadi ucapan terima kasih." Tak ada satupun yang bisa menahan air mata. Bahkan Bapak Arif Mahendra, sang mantan prajurit, membiarkan air matanya jatuh. Sejak hari itu, Rizky Mahendra menjadi simbol pejuang muda yang menemukan kembali langkahnya. Kisahnya kini diajarkan di Fakultas Kedokteran dan disebut dalam seminar internasional. Bukan hanya tentang operasi yang sukses, tetapi tentang kekuatan cinta seorang ayah dan rekonsiliasi antar bangsa. Bapak Arif Mahendra sering berkata kepada teman-temannya, jika ia harus mendefinisikan kembali arti keajaiban, maka keajaiban adalah saat ia melihat putranya berdiri dengan kaki yang dulu dianggap hilang selamanya. Dan keajaiban itu bernama manusia-manusia penuh dedikasi di Indonesia. Waktu berlalu, Rizky Mahendra semakin pulih. Ia mulai bermimpi menjadi pianis, ingin menggunakan musik untuk menyebarkan pesan tentang keteguhan dan kasih sayang. Ia berjanji kepada ayahnya bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke Indonesia untuk memainkan lagu Sempurna sebagai persembahan bagi Dr. Hamzah Pratama dan seluruh tim medis Rumah Sakit Nasional Taipura. Mendengar janji itu, hati Arif terasa penuh. Ia tahu perjalanan ini bukan lagi kisah keluarganya semata, melainkan warisan kemanusiaan tentang kekuatan cinta. Dalam cahaya iman dan kebangkitan, ayah dan anak itu telah melangkah keluar dari keputusasaan menuju babak baru kehidupan. Mereka tahu, dimanapun kisah ini diceritakan, dunia akan mengingat seorang pemuda yang bangkit dari kehampaan dan seorang ayah yang tak pernah menyerah. Di balik semua itu, Indonesia telah menulis simfoni kehidupan yang ajaib. Ketika Rizky Mahendra kembali ke Amerika Serikat, media telah menunggu. Mereka tak hanya ingin menulis tentang keberhasilan operasi, tapi tentang perjalanan melawan maut dengan cinta dan keyakinan. Di depan kamera, Rizky berdiri tegak, masih dengan langkah latihan namun senyum bercahaya. Di sampingnya, Arif berjalan perlahan, wajah kerasnya kini memancarkan kedamaian. Mereka bukan lagi korban nasib, melainkan bukti hidup bahwa kehidupan bisa diselamatkan jika ada cinta, keberanian, dan belas kasih. Bulan-bulan berikutnya, Rizky terus berlatih di rumah. Setiap langkah, setiap kali berdiri, ia selalu menyebut nama Indonesia. Teman-teman dan gurunya mendengarkan kisah tentang para dokter yang bertahan belasan jam demi menyelamatkan kakinya. Mereka kagum, terharu, dan menyadari bahwa kisah ini bukan milik satu anak laki-laki, tetapi simbol kemajuan kedokteran dan kemanusiaan. Konser piano kecil di sekolahnya menjadi acara yang dinanti. Ia memainkan lagu yang dulu ia mainkan dengan tangan gemetar di rumah sakit, kini dengan kekuatan dan keyakinan penuh. Setiap nada menjadi ucapan terima kasih untuk negeri jauh yang memberinya kesempatan kedua. Arif Mahendra juga memulai perjalanan baru. Ia diundang berbicara di universitas dan konferensi, menceritakan kisahnya dengan suara tenang seorang yang pernah kehilangan dan kini disembuhkan. Ia berkata, "Saya datang ke Indonesia dengan kenangan seorang prajurit, tetapi saya pulang sebagai seorang ayah yang penuh terima kasih." Ia menegaskan bahwa tangan-tangan dokter Indonesia telah mengajarkan pelajaran terpenting. Kemanusiaan hanya bisa maju jika menempatkan kehidupan di atas segala perbedaan. Setiap kali ia selesai berbicara, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Setahun setelah operasi, ayah dan anak itu kembali ke Indonesia, kali ini bukan dalam keputusasaan, tetapi untuk berterima kasih. Rizky Mahendra telah pulih hampir sepenuhnya. Kakinya tak lagi butuh tongkat. Ia melangkah perlahan namun mantap menuju aula besar tempat piano menanti. Dan ketika nada pertama terdengar, dunia tahu, ini bukan sekadar musik, ini adalah keajaiban yang lahir dari cinta. Di koridor Rumah Sakit Nasional Taipura, tempat operasi ajaib itu pernah berlangsung. Dr. Hamzah Pratama dan seluruh tim medis menyambut mereka dengan senyum tenang. Senyum para penyelamat yang terbiasa memberi kehidupan tanpa mengharap imbalan. Di ruang rekreasi, piano tua masih berdiri di sudutnya.
Rizky Mahendra duduk, meletakkan jemari di atas tuts. Hening menyelimuti ruangan ketika nada-nada mulai mengalun. Kali ini musiknya tidak terputus, melainkan mengalir lembut dan penuh daya hidup. Setiap bunyi menyentuh hati semua yang hadir. Setelah lagu usai, Rizky berdiri dan menunduk, suaranya bergetar, "Terima kasih, para dokter. Kalian tidak hanya mengembalikan kakiku, tapi juga masa depanku. Aku akan hidup agar pantas menerima anugerah ini." Kata-kata sederhana itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Saat perpisahan, Bapak Arif Mahendra menyalami Dr. Hamzah. Suaranya bergetar, "Dulu saya meninggalkan negeri ini dengan kenangan perang. Hari ini saya pergi dengan hati yang damai. Saya butuh waktu lama untuk mengerti bahwa yang terpenting bukan masa lalu, melainkan bagaimana kita memperlakukan kehidupan hari ini. Indonesia telah mengajarkan itu pada saya." Sang dokter hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Kami hanya melakukan tugas kami. Hidup adalah hadiah yang harus terus diberikan." Kisah mereka menyebar ke seluruh dunia, disebut media sebagai simbol rekonsiliasi dan kasih sayang. Mahasiswa kedokteran mempelajari operasi ini bukan hanya sebagai keajaiban medis, tetapi sebagai pelajaran tentang misi kemanusiaan seorang dokter. Banyak veteran Amerika Serikat datang ke Indonesia, bukan mencari medan perang, tetapi penyembuhan jiwa. Bertahun kemudian, Rizky Mahendra menjadi pianis yang tampil di berbagai negara. Sebelum setiap konser, ia selalu berkata, "Jika hari ini aku bisa berdiri dan memainkan musik, itu karena para dokter Indonesia. Musikku akan selalu membawa sepotong hati Jakarta di dalamnya." Penonton di seluruh dunia terdiam, lalu bertepuk tangan bagai hujan. Di barisan depan, Bapak Arif Mahendra yang telah menua duduk dengan bangga. Matanya menatap putranya di atas panggung dengan senyum bahagia. Ia tahu lingkar kehidupan telah tertutup sempurna. Dari perang menuju perdamaian, dari kebencian menuju kasih, dari keputusasaan menuju harapan. Hadiah terbesar yang ia terima bukanlah kaki yang dipulihkan, melainkan hati yang lahir kembali. Dan setiap kali kisah itu diceritakan, dunia mengingat satu pesan: perbatasan bisa memisahkan tanah, tetapi tidak pernah bisa memisahkan cinta. Setiap nyawa yang diselamatkan adalah bukti nyata keajaiban kemanusiaan. Indonesia, negeri yang pernah terluka, kini bersinar lewat welas asih dan keberanian memberi kehidupan bagi siapapun yang membutuhkan. Dalam konser terakhirnya, Rizky Mahendra menutup penampilannya dengan senyum lembut dan berkata, "Keajaiban itu nyata, dan keajaiban itu bernama cinta." Di kursi paling depan, Arif Mahendra menunduk, air matanya jatuh dalam damai. Ia tahu akhirnya telah menemukan kebenaran paling sederhana. Kasih sayang adalah bahasa universal yang dibutuhkan dunia untuk bertahan.